kita dari beberapa adalah membunuh tantangan. Yang kedua, berbuat sihir. Sihir itu sihir sendiri atau nolong orang sihirkan dan sebagainya. Karena yang dilakukan sendiri untuk menolong orang sehingga melibatkan jasa sihir. Kalau sedang melibatkan jasa sihir apa itu ada ketentuan ayat dari surat sebagian manusia, orang-orang di kelompok manusia atau pada kelompok dan mereka itu tidak akan mendapatkan kecuali keberadaan yang lebih jauh. Kita dapat apa? Untuk itu kita perbuatan ini apa? Al-Baqarah ayat 102 itu berita dari Allah untuk meluruskan simpang siur informasi yang ada di masyarakat, khususnya di periode Muhammad. Karena Al-Quran itu memuat informasi-informasi dari Adam sampai Muhammad. Jadi makanya kalau orang membacanya sekilas gitu aja Al-Quran itu, apalagi dia tidak beragama Islam, maka kemudian dia jatuh pada tuduhan menuduh Islam itu nerone agama yang terdahulu. Nyatanya Isa disebut, Musa disebut gitu. Jadi cuma tiru-tiru. Tidak ngerti bahwasanya diturunkannya Al-Quran sebagaimana dinyatakan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 gitu ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum. Pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku untuk kamu sekalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakum Islam, dan aku ridho, aku rela Islam sebagai agama. Karena Islam yang ada dalam Al-Quran dan penjelasnya ada di dalam hadis. Jadi, penjelasnya itu sebagian ada di dalam Al-Quran sendiri, bahkan tidak keluar dari ayat itu. Jadi, kadang-kadang penjelasnya Al-Quran itu di dalam ayat itu, satu ayat itu, ayat yang pertama, kemudian bagian tengah, bagian akhir, itu menjelaskan yang pertama. Sehingga selesai membaca, selesai persoalan sebetulnya. Orang tidak bingung lagi gitu. Jadi, kalau ini penjelasannya nanti ada di surat An-Naml ayat 15 sampai 19. Insyaallah kalau kita bisa selesaikan. Di sini ini untuk sebagai persepsi dalam pendidikan tatap muka itu ada persepsi. Jadi Allah memberitahukan mereka orang-orang Bani Israel adalah pada mengikuti pembelajaran oleh setan yang terjadi pada masa Sulaiman. Jadi siapa pelakunya, kemudian kapan, jadi faktor waktu. Ya. Terus langsung diluruskan oleh Allah, wa ma kafara Sulaiman walakin Sulaiman itu bukan kafir, tapi setanlah yang kafir. Karena yang mengajarkan sihir pada zaman Sulaiman itu ya setan,
bukan Sulaiman. Nah, masyarakat yang ragu itu karena terpancang bahwa Sulaiman itu mempunyai pasukan terdiri dari jin, burung dan lain sebagainya. Dan perintahkan Ifrit pun menawarkan jasa sama Sulaiman. Anda sebelum beranjak dari tempat duduk Anda sudah bisa melihat istana yang ada punya Bilqis itu, replikanya ada di sini. Ada lagi yang lebih jos lagi mengatakan, "Hai Sulaiman, tidak usah ragu untuk berdakwah sama Ratu Bilqis. Aku akan bantu. Sebelum ketipanmu selesai, ketipan mata belum selesai, itu istana yang megah itu akan saya pindahkan." Kemudian tidak komentar Sulaiman. Hanya komentarnya setelahnya istana itu ada di depan matanya, gitu kan. Biasanya ada min fadlillah. Jadi ini adalah karunia Allah. Jadi Sulaiman itu diberi bantuan, tapi bukan Sulaiman yang minta bantuan. Mereka bantu. Karena memang sebagian dari macam mukjizat Sulaiman itu, Nabi Sulaiman itu, di antara lain diberi pemahaman, dia dapat mengerti bahasa jin, mengerti bahasa burung, mengerti bahasa semut dan lain sebagainya, bahasa-bahasa hewan mengerti. Kemudian dia juga diberi kekuasaan sebagai pemimpin atau raja. Dia itu yang nanti itu diterangkan di surat An-Naml. Itu adanya surat An-Naml. Jadi di sini si setan yang diikuti itu sebetulnya ajaran dari malaikat Harut dan Marut dari Babilonia. Dari Babilonia itu Harut dan Marut itu mengajarkan sihir, tapi itu cuma tes pada masyarakat ketika itu. Materi tesnya yaitu memisahkan pasangan suami istri itu terpisah. Jadi dengan cara ditanamkan kebencian dari masing-masing pihak, kemudian mereka bersepakat. Tapi itu cuma tes, hanya ditunjukkan ini loh. Setelahnya itu dan ini saya adalah datang melakukan tes ini adalah diperintahkan oleh Allah. Jadi betapa jahatnya sihir itu ini terbukti. Maka janganlah fala takfur gitu ya. Janganlah engkau semuanya mengikuti. Fala takfur. Nahnu fitnah. Innama nahnu fitnah. Sesungguhnya saya ini adalah untuk menguji kalian, untuk mengetes kalian. Minggu lalu saya contohkan banyak tes untuk para rasul itu banyak sekali. Seperti Nabi Soleh, tesnya adalah materi tesnya adalah unta yang keluar dari batu itu. Kemudian Ibrahim tesnya dibakar kan gitu ya. Terus Ismail disembelih gitu ya. Jadi Musa dengan tongkatnya, dengan bisa bicara. Daud dengan suaranya yang merdu. Nabi Daud itu suaranya merdu. Sehingga angin ribut, puting beliung datang, badai datang, itu Nabi Daud melantunkan syair yang memuji pada Allah. Berhenti itu semua. Kisahnya seperti itu. Jadi ini dibantah oleh Allah bahwasanya kalau orang-orang pada mengira Sulaiman itu berbuat kekafiran, yaitu mengajarkan sihir, maka sebetulnya sihir yang berasal dari Harut dan Marut, pada sebetulnya Sulaiman tidak mengajarkan itu, tapi setanlah yang mengajarkan itu. Dari berbagai riwayat
itu buku-buku itu adalah disimpan oleh Nabi Sulaiman di bawah kursi singgasananya, dan dia dibongkar oleh orang-orang yang mengerti sejarah ini, yaitu kemudian diajarkan pada masyarakat. Itulah yang kemudian yang dimaksud wattabi'u ma tatlus syayatin. Ini dalam nyata sihir itu tidak lagi untuk memisahkan suami istri, tetapi juga mencerai-beraikan masyarakat. Jadi masyarakat. Jadi maka tidak heran kalau ada orang yang memandang suatu bangsa yang sudah bercerai-berai itu tidak lepas dari keterlibatan kerja daripada setan. Oke, kemudian kita lanjutkan pagi ini, wa man bidori nabihi min akadi. Sebenarnya seseorang tidak bisa membuat petaka atau nista atau sengsara, kesengsaraan bidorina bi min akadin dari seseorang pada yang lainnya, illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Jadi meskipun jagonya, rajanya jin, setan itu yang dikerahkan, itu kalau dihadapkan pada Allah, maka punahlah dia. Dalam hadis sahih bahkan yang segede gajah itu kalau dihadapkan pada Allah, kekuasaan Allah, maka dia terus langsung menjadi kecil, menjadi segede semut. Itu penuturan dari hadis ya. Jadi menjadi segede semut. Oleh karena itu, untuk menangkalnya itu nanti di tema-tema lain, itu sebenarnya cukup kita merapat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Sebenarnya tindakan efektif, sihir tidak efektif kalau tidak diizinkan oleh Allah. Pertanyaannya, loh, Allah kok mengizinkan orang melakukan sihir? Ya, itu nanti jawabnya di surat At-Taghabun ayat 11. Di sana disebutkan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada sesuatu itu terjadi menimpa pada seseorang, kejadian itu illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah. Terus itu statement umum, berita umum, semua itu harus seizin Allah. Tanpa izin Allah tidak bisa. Itu jelas berita dari Allah, bukan hoax, berita dari Allah. Ma asoba min musibin, tidaklah, tapi tidak untuk semua. Ma asoba, tidak semua yang menimpa pada seseorang itu terjadi illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dia diberi petunjuk, diberi hidayah hatinya. Orang yang diberi hidayah hatinya menghadapi musibah yang diterima, apa sakit, apa santet, apa macam saja, macam-macam, atau masalah ekonomi, masalah sosial, masalah itu semuanya, maka sebetulnya dia selalu ada 3 yang dia sikap yang dia tunjukkan. Pertama, dia menerima, meyakini bahwa itu semua terjadi karena Allah. Kemudian diikuti dengan muhasabah. Saya dosa apa ya kok sampai terjadi begini? Karena semuanya itu terjadi secara sebab akibat. Nah, nanti akan ketemu dosanya apa, baru tobat, baru kemudian mendekat pada Allah, bertobat, dan kemudian itu pengaruh itu akan hilang.
Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Yahdi qalbah itu wujudnya pertama memahami bahasanya apa yang terjadi pada diri itu adalah datangnya dari Allah. Dan semua yang datang dari Allah itu baik adanya. Kita tidak terjebak pada suudzon kepada Allah. Wah, aku wis ngene kok sik ngene, lah itu sapa jane sing dituduh ku sapa? Saya itu sudah kurang apa aku, kan? Ono ngene aku yo melo, aku ono ngene kok sik ngene. Lah terus karepmu apa? Sing mbok salahne sapa? Lagi itu lho mendung ora udan-udan aku arep ndang nyebar wine gitu kalau masyarakat petani ya kan. Aku tanam itu nanti tidak tumbuh gitu. Itu sing tanam padi, yang tanam tembakau kan sudah mulai berdaun, mendung itu sedih dia juga kan gitu. Beda-beda kepentingannya lain lagi jadi akhirnya jatuh pada orang yang mendapatkan hidayah dari Allah itu dia tidak akan suudzon kepada Allah. Dia akan melakukan muhasabah dan menemukan apa kekurangan dirinya dan melakukan perbaikan diri. Yang kedua, ridho. Ridho itu rela dan dengan keyakinan bahwa ini semuanya adalah untuk kebaikan diriku. Diriku. Ridho. Jadi apa? Maka dari itu kemudian dia semakin dekat kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, semakin dekat itu artinya semakin taat, semakin menjauhi larangannya, semakin taat melakukan ubudiyahnya, ketaatannya, baik yang sifatnya ubudiyah maupun yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Jadi setan itu sebenarnya mengajarkan sihir yang bisa mensengsarakan orang dan tidak mendatangkan manfaat. Dan sungguh telah mengetahui orang-orang itu sebetulnya yang menggunakan jasa sihir maupun yang mensihir itu semuanya sudah tahu. Maka kalau dengan pengetahuannya itu sebetulnya dia sudah menukar apa yang ada di akhirat itu dengan di dunia. Dia melakukan sihir itu bukan untuk mensihir supaya dari neraka pindah ke surga besok. Tidak ada itu. Itu tujuannya itu targetnya adalah target kehidupan di dunia, kehidupan jangka pendek di dunia ini. Semua itu gitu. Ben dolane laris, ben dhek pisah baru bojone, engko rondone arep dipek terus macam-macam lah motifnya kan gitu. Jadi sebenarnya orang yang melakukan itu dia mengejar dunianya meninggalkan akhiratnya itu adalah sungguh dia telah melakukan perbuatan yang buruk. Meskipun dia mengetahui. Jadi di sini ayat ini mengajarkan orang yang tahu ilmunya belum tentu dia melakukan ilmunya. Jadi orang melakukan ilmunya. Maka dari itu yang terakhir yang dinilai oleh Allah itu kan orang itu kan amalnya. Orang amalnya. Baik, untuk itu sebenarnya kalau ngaji kita hanya baca Al-Baqarah 102 mungkin masih ragu, maka hendaknya kita lihat di An-Naml ya. An-Naml itu ayat 15. Itu walaqad ataina Dawuda wa Sulaiman ilma. Allah kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Kita tahu dua rasul ini Daud dan Sulaiman. Dua-duanya adalah seorang raja dan dia sekaligus rasul dan nabi. Raja. Ini ilmu apa? Ada dua ilmu setidaknya. Untuk raja itu ilmu pemerintahan. Untuk nabi ilmu syariat. Jadi baik Daud maupun Sulaiman itu diberi Allah ilmu
kepemimpinan, ilmu pelayanan publik, ilmu itu semuanya ilmu selaku seorang raja, dan yang satu sisi adalah ilmu agama, ya, ilmu syariat. Jadi itu yang walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Setelahnya mendapatkan ilmu itu, maka responnya faqala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Itu di bagian akhir ayatnya, ayat 15. Maha suci Allah, maha terpuji Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami berdua. Bahwa dia berdua, bentuk tasnya, lamnya ada alifnya, jadi berdua artinya Daud dan Sulaiman itu berterima kasih pada Allah, merasa menyadari dirinya mendapatkan ilmu yang melebihi daripada orang-orang mukmin yang lainnya. Dia merasa begitu, karena tidak semua orang mukmin bisa jadi raja, tidak semua orang mukmin bisa jadi nabi dan diberi ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang lain itu disebutkan dalam ayat 16-nya. Ayat 16-nya, wa warisa Sulaiman Daud, dan Sulaiman menjadi pewarisnya Daud. Itu semuanya punya kerajaan, dan kerajaan itu disebut dengan Temple of Mon, Temple of Mon dan Temple of Solomon, gitu, Temple David, gitu, yang menurut keyakinannya Israel Zionis itu peninggalan itu ada di bawahnya Masjid Al-Aqsa. Makanya satu-satunya itu harus dibongkar, itu Masjid Al-Aqsa, nanti untuk menguri-uri budaya, gitu, menguri-uri budaya, meskipun itu nabrak keyakinan umat Islam. Diberi warisan ya juga ilmu tadi. Wa warisa Sulaiman Dahuda. Waqala ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia. Ya ayyuhan nas, ulimna mantiqat thairi. Aku telah diajarkan bagaimana pembicaraan bahasanya burung. Ulimna mantiqat thairi wa kullu syai', dan juga ilmu-ilmu segala sesuatu. Min kulli syai'in. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ini adalah karunia yang nyata. Nyata itu bisa dilihat, bisa dinikmati, bisa dipegang, bisa dihitung, bisa dihitung. Itu inna hadza lahuwal fadlul mubin. Mubin itu artinya nyata, bukan cuma bayangan-bayangan. Kemudian ayat berikutnya wa khusira li Sulaiman, dan dikumpulkanlah untuk kepentingannya Sulaiman junuduhu, bala tenteranya, minal jinni wal insi wal tayr, yang terdiri bala tenteranya terdiri jin, kemudian burung, manusia dan burung. Jadi pasukannya Sulaiman itu ada tiga model, ya, model jin, ada model manusia, dan ada model burung dan model burung. Bahum yuzau, mereka itu sudah diapel oleh Sulaiman dari jin, manusia dan burung, sudah berbaris rapi untuk melakukan perjalanan. Maka kemudian setelahnya dalam perjalanan hatta idza atau wadin namli, maka tatkala tentara itu dan Nabi Sulaiman telah sampai pada lembah di mana di situ ada perkampungan semut, ya, perkampungan semut. Qalat namlatu, satu semut berkata. Qalat namlatu, berkatalah satu semut. Ya yang namlu dkhulu masakinakum.
Wahai para semut, hendaknya engkau sembunyi di lubang-lubangmu, di lubang rumah-rumahmu, di lubang rumahnya semut. Lubang ada yang di pohon. La yahtimannakum Sulaiman wa junud. Tidak, agar engkau sekalian tidak diinjak-injak tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung-burung. Itu tidak menginjak-injak kamu. Jadi kamu tidak celaka nanti gara-gara ada kunjungannya Sulaiman. Itu yang ayat yang tentang bahwasanya Sulaiman bisa mengerahkan bala tentaranya, itu yang berbagai macam model jin, model manusia. Fatabas sama adawhikan. Ini ayat yang ke-19. Fatabas sama adawhikan, maka senyumlah Sulaiman, adawhikan diakhiri dengan tertawa. Kalau senyum itu tidak ada suara. Senyum itu giginya tidak kelihatan. Kalau tertawa itu ada suara dan giginya kelihatan. Ya, secara deskripsinya seperti itu. Maka kemudian tersenyumlah dan tertawalah Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahikan min qauliha. Sulaiman mendengar suara semut yang memandu para bangsanya, bangsa semut suruh sembunyi. Itu Nabi diinjak-injak Nabi Sulaiman dan tentaranya itu. Maka respon Nabi Sulaiman mendengar itu selain senyum dan tertawa, kemudian berdoa. Doanya yaitu Rabbi auzi'ni, ya Allah, selalu gugahlah hati kami ini an askura nikmataka, untuk bisa bersyukur kepada nikmatmu, allati an'amta alayya, yang telah kau berikan padaku, wa ala walidayya, dan telah kau berikan pada bapakku, yaitu Nabi Daud. Ya, ini bersyukur pada Allah karena dirinya dan karena orang tuanya gitu. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan juga yang kau berikan kepada orang tua kami, Nabi Daud. Wan an'amala sholihan, dan berilah kemampuan kami untuk bisa berlaku soleh, melakukan amal soleh. Wa an'amala sholihan tardahu, yang engkau ridhoi amal itu. Wa adkhilni, dan masukkanlah kami dalam kelompok min ibadika, dari kelompok hambamu as-sholihin, yang soleh. Kalau yang bersyukur, habis bersyukur kemudian masih mohon lagi, padahal sudah beri karunia banyak, masih mohon lagi. Dan itu tidak apa-apa, karena janji Allah sendiri, la in syakartum la azidannakum. La ziyadahnya apa? Diminta kepada Allah untuk menjadikan dirinya adalah orang yang soleh, orang yang soleh. Jadi jamaah subuh rahimakumullah, dari ayat surat An-Naml ayat 15 sampai 19 itu memperjelas bahwasanya ayat 102 ini klarifikasi Allah itu sangat benar adanya, karena terjadi distorsi informasi di masyarakat itu karena mungkin membaca ayat yang satu, ayat yang lain tidak dibaca berkenaan dengan kisah yang sama, kisah yang sama. Mudah-mudahan dengan begitu semakin yakinlah kita semuanya bahwa kita perbuatan sihir itu adalah perbuatan kafir. Selanjutnya hendaknya kita hindari dari menggunakan jasa sihir. Allah itu Maha Kuat, Al-Qawiyyu, Al-Matin, Allah Maha Kuat, Maha Sentosa, dan kita sudah setiap saat kita memohon perlindungan pada Allah. Iyyaka na'budu, kami hanya kepadamu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan.
Lah di sholatnya sudah itu yang dibaca, di luar sholat kok malah minta bantuan kepada jin. Ini kan namanya pecah, pribadi kita ini pecah. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Dan dengan demikian nasihat butir yang kedua, yaitu perbuatan sihir itu adalah perbuatan kafir, sudah selesai. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan majelis. Subhanallah. Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.